Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya jangan terlalu terburu-buru dalam hal ingin menguasai Al-Qur'an itu sendiri. Karena ternyata Al-Qur'an adalah suatu hal yang mestinya kita resapi, yang mestinya kita imani, yang mestinya kita mengambil pelajaran darinya. Banyak orang yang mengatakan begini, Ustadz saya capek belajar huruf hijaiyah, masa saya udah 3 bulan masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim belum lolos tahsinul qiraahnya. Akan tetapi ternyata di antara para sahabat dan para tabi'in mengatakan, mengapa di antara kalian wahai para sahabat dahulu lama sekali menghafal Al-Quran, sedangkan kami ini cuma beberapa bulan, ada yang cuma beberapa minggu sudah menghafal Al-Quran. Apa jawaban para sahabat? Kata para sahabat, karena sungguh kami tidak mau menambah hafalan Al-Quran kami sebelum kami mengamalkan apa yang telah kami hafal. Maka Masya Allah Tabarakallah, ketika orang benar-benar mendalami Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menganggap Al-Quran ini benar-benar sebagai hudan, benar-benar sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takkan pernah menyia-nyiakan Al-Quran karena kemu'jizatan Al-Quran itu sendiri. Lalu Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu, bagaimana setiap susunan katanya. Kita mendengar dari bacaan Al-Quran tadi, Masya Allah dibawakan oleh Dayang Syawal, bahwasanya ketika Allah memberikan satu ayat, pasti ayatnya akan sama ujungnya dengan terakhir ayat-ayat selanjutnya. Masya Allah, ini barulah keindahan bahasa daripada Al-Quran, belum keindahan yang lainnya yang terkandung di dalam ayat-ayat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Semoga jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, yang di rumah yang lagi menyaksikan Islam Itu Indah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baru saja tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh guru-guru kita. Ada Ustaz Syam dan juga tadi ada Hafiz sekaligus qori inspiratif, ada Dayang Syawal Mubarak ya. Dan alhamdulillah hari ini kita coba membahas tentang perlakuan nih orang tua, pasangan, bahkan anak sendiri dengan baik dan lemah lembut nih yang pastinya ya. Nah, bahkan bukan manusia aja nih, tapi Al-Qur'an pun juga ada perlakuan khususnya. Nah, ini Masya Allah luar biasa nih, baru tahu nih kita nih kalau kita bicara tentang Al-Quran ini ternyata ada perlakuan khususnya. Nah, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah bagaimana perlakuanmu pada Al-Quran. Ayo coba kita introspeksi diri kita masing-masing.
masing-masing jamaah yang ada di rumah. Sepertinya kayak gimana memperlakukan Al-Quran di rumah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya, kita coba lihat dulu ada sebuah tayangan tentang orang yang sedang mempelajari Al-Quran. Ini dia tayangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hop, wes ada. Shadaqallahul adzim. Takon Ustaz. Takon apa? Apa gunane wong maca Al-Qur'an tapi ndak ngerti maknane? Oh, lek ngono, ayo kan aku totopan Al-Qur'an iki. Oke Ustaz. Lho iki. Isin nganggo iki. Kotor ngene iki. Dhewe takon ngono. Oke Ustaz. Terus Ustaz. Ndak full percuma. Nah, ngono sing maca Al-Qur'an daru artine iku. Padha karo wong ngapik banyu nganggo irik. Berarti percuma Ustaz. Ya enggak, tenan iki. Ngerti kan? Ya Ustaz. Berarti wong sing maca Al-Qur'an sing daru artine iku nang pengiran dipeseni ini. Ya ini salah satu contoh aja ya, ini panjang ceritanya sebenarnya kalau kita lihat tadi dari tayangan berikut tadi ya. Ini pembahasannya ini banyak banget yang bisa kita bahas nih. Mungkin salah satunya kita tadi melihat adabnya terlebih dahulu pada saat di awal itu dia selesai membaca Al-Quran, Al-Qurannya ditutup. Nah ya kan, mungkin jamaah yang di rumah nih kalau misalnya lagi baca Quran, biasanya habis sholat maghrib baca Quran mau dilanjutin lagi habis sholat isya. Ditutup gak Al-Qurannya biasanya? Dibuka apa ditutup? Ayo ngaku. Coba kita tanya sama guru kita dulu nih. Ya, Ustadz AR mohon izin nih, benarkah bahwa seseorang sebaiknya menutup terlebih dahulu Al-Quran yang telah dibaca sebelum hendak melakukan hal-hal lain? Mungkin kalau tadi habis sholat maghrib, mau sebelum sholat isya tutup dulu atau tetap dibuka aja dibentangkan? Mohon izin penjelasannya silakan. Atau mau nyerokin air. Mau nyerokin air tar, lain lagi itu ceritanya katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Syam, Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya, bagaimana sepatutnya seorang mukmin tatkala ia hendak melakukan aktivitas dan meninggalkan bacaan Al-Qur'annya karena sudah selesai atau karena dia ada sesuatu yang syai'un tari, sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Nah, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan yang demikian itu, dzalika wa man, siapapun yu'azzim yang memuliakan, yang mengagungkan hurumatillah, hal-hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, yang demikian itu adalah amat sangat baik di sisi Allah Rabbnya. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil sebagai sebuah istidlal, pendalilan di mana hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang Allah muliakan, Allah hormati, maka sejatinya dan siogianya kita pun sebagai hambanya menghormati. Masjid misalnya, kenapa kita harus bersihkan, kenapa harus kita rawat, kita beri parfum misalkan. Nah, termasuk adalah dalam hal ini mushaf Al-Quran. Tidak boleh dia diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh dia berceceran seperti itu. Dia harus diletakkan di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa. Dan bahkan dalam tayangan VT tadi yang Bang Fadli bilang, bahwa sebelum dia meninggalkan tempatnya, tadi kita sempat lihat gitu kan, menutup betul, dulu ditutup gitu. dulu. Apakah harus seperti itu? Nah, sejatinya seperti ayat Allah katakan tadi, "Dzalika khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu adalah baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti ada sesuatu yang tumpah di situ. Boleh jadi nanti mungkin ada serangga yang masuk situ kemudian lantas ditutup. Yang awalnya hurufnya shad tidak bertitik, tiba-tiba serangganya kegencet jadi ada kayak titik. Ya kan? Betul, Jadi betul. berubah. Orang yang tidak hafal, tidak tahu maknanya, main baca aja nanti. Padahal adalah huruf shad tanpa titik gitu. Nah, seperti itu yang kadang-kadang kita harus lebih paham, lebih mengerti, bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi ini adalah dalam rangka
ihtiram dan ikram kepada hurumatillah, kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Baik itu masjid, baik itu Masy'aril Haram, tempat-tempat seperti Muzdalifah dan sebagainya, baik itu Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya itu. Makanya yang demikian itu dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Apakah harus? Tidak. Kalau ditanya apakah harus? Tidak jawabannya. Tapi memang seyogianya dan sebaiknya demikian. Nah, karenanya ini mengomentari sekaligus meluruskan banyak orang yang antara ifrat dan tafrid. Apa itu ifrat dan tafrid? Ada yang berlebihan dalam menyikapi Al-Qur'an, bahkan nanti ada yang dijadikan jimat waliyadzubillah misalkan contohnya, dan ada juga yang melalaikan sehingga ditaruh aja bergeletakan begitu, dia pikir itu koran atau majalah. Padahal ini adalah ayat-ayat Allah terdapat di dalamnya. Jika, maaf, surat izin mengemudi saja kita taruh dan kita letakkan tidak di sembarang tempat. BPKB, STNK, kita simpan baik-baik. Sertifikat tanah, ijazah, dan semisalnya kita rawat baik-baik. Kita taruh di deposit box, di brankas dan semisalnya. Ini Al-Quran. Maka Anda yang beriman terhadap ayat-ayat tadi sudah sepatutnya, sudah seharusnya bagaimana harus bisa bersikap Allah. Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang adab. Mungkin itu tidak wajib hukumnya. Tapi Nggak Allah lebih menyukai Betul. kalau seandainya itu dirapikan, ditutup dulu, baru kita melakukan kerjaan lain. Pas banget. Gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tadi nih kita bersambutan dengan masih tayangan tadi nih ya. Buat Ustadz Syab nih, mohon izin nih bisa dijelaskan sedikit Apa nih. itu? Kalau kita bicara masalah tentang ngaji, ada yang ngajinya kenceng banget ya kan, gigi 8 orang bilang. Cepat gitu. Ada yang ngajinya pelan, ada yang santai, ada yang mungkin biasa aja. Nah ini macam-macam. Tapi yang paling lebih kita perhatikan adalah seperti tadi apa yang dibacakan oleh teman kita tadi di tayangan itu kan. Ini saya nggak paham nih artinya apa. Ini bagaimana nih kok kalau misalnya saya ini baca Quran nggak ngerti artinya. Terus buat apa? Nah sekarang bagaimana caranya nih? Tadi sudah dijelaskan juga ternyata bisa membersihkan hati ya. Anak kecil itu jadi ustadz tadi luar biasa tuh keren nih. Terus bagaimana caranya nih kita dapat memahami makna dalam Al-Quran dengan cepat dan mudah. Nah ini penting banget terutama buat saya dan juga jamaah yang ada di rumah. Silakan penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Guruku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabe Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah yang insya Allah mau mendekatkan diri dengan Al-Quran dalam hal sarana mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gimana mau mendekatkan dirinya kalau nggak ngerti-ngerti gitu loh. Nggak paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah. Walaupun tidak ada satupun di antara kita yang tahu betul yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan bahwasanya nggak boleh kita menyalahkan orang lain. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak boleh yakin bahwa ini loh yang dimaksud Allah. Kecuali baginda Nabi SAW. Kemudian para sahabat yang memang ditunjuk oleh Nabi SAW. Para sahabat saja itu masih ada yang dibilang ini penafsiran ini yang paling benar. Ini masih penafsiran ini yang paling benar. Tidak boleh kita merasa penafsiran kita yang paling benar. Bahkan sampai sekarang kita dapatkan berapa banyak judul tafsir, kitab-kitab tafsir daripada sampai ulama klasik sampai ulama kontemporer itu kadangkala berbeda pendapat. Kenapa? Dalam hal memahami Al-Quran tidak ada yang boleh memvonis dirinya bahwa penafsiran saya yang paling benar. Maka itu yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang habis baca Quran biasanya bilang shadaqallahul azim, ya kan? Cuma kita nggak boleh kalau baca ayat itu disamakan dengan hadis. Kalau hadis kita masih bisa bilang au kama qala Rasulullah, tidak boleh. Jadi kalau Al-Quran tidak boleh bilang begitu. Jadi kalau Al-Quran benar-benar harus benar sama dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Cuma penafsirannya yang kadang berbeda-beda masing-masing ulama. Tergantung cara memahami ayatnya. Yang kedua, bagaimana cara mudah dan cepatnya? Yang jelas dengan belajar. Namun harus memperbaiki motivasi dalam belajar ini. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allamal Quran, Allah langsung ngajarin Quran. Khalaqal insan,
Allah menciptakan manusia. Harusnya menciptakan dulu baru ngajarin gitu kan. Tapi ternyata dalam surah Ar-Rahman ngajarin dulu baru menciptakan manusia. Bahwasanya ketika belajar Al-Quran yakin dulu ini Allah langsung yang ngajarin saya nih. Ini Allah yang memberikan pelajaran kepada saya. Bahkan sebelum saya diciptakan. Maka ketika ada motivasi itu kita yakin Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk kita hafal, untuk kita pahami, untuk kita maknai. Maka insya Allah kalau sudah ada mindsetnya ini mudah, ini mudah, ini mudah. Jangan mindsetnya ini sulit, bukan bahasa saya. Saya orang Bugis susah bilang ro, saya orang Bugis susah bilang sod, zada. Itu kan susah akhirnya. Tapi mindsetnya dulu harus mudah. Yang kedua adalah perbanyak mendengarkan qaul ulama. Karena dari situlah kita belajar memaknai Al-Quran. Apa bahasa Arabnya ini. Jangankan kita orang Indonesia, orang Bekasi, orang Makassar, orang Betawi, orang Arab sendiri masih banyak yang tidak terlalu bisa memaknai makna Al-Quran itu sendiri. Jadi saya pernah ngobrol sama teman saya bilang an-nakhil. Kata mereka, apa an-nakhil? Saya bilang an-nakhil, apa an-nakhil? Oh ternyata ada bahasa Arab yang lain itu tamer gitu ya. Bahasa Arabnya kurma. Sedangkan mereka orang Arab aja itu masih sangat sulit untuk menerjemahkan Al-Quran. Maka dari itu kita perbanyak membaca, perbanyak mendengarkan Al-Quran. Tapi ingat niat dan mindsetnya harus dirubah. Yakin bahwa Al-Quran itu mudah karena Allah sendiri yang mengajarkannya. Nah ini berarti harus kita benerin mindset kita dulu. Iya benar. Karena selama ini kita berfikirnya Al-Quran ini memang sulit Susah. untuk dihafalkan. Jadi memang jadi susah beneran. Iya betul. Nah ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Nanti kita akan ada segmen juga. Segmen Tanya Dong Ustadz. Nah ini Masya Allah. Dan saya juga mau ngingetin jamaah bahwa setiap hari Rabu ya. Akan ada Islam itu Indah spesial menjawab pertanyaan dan curhatan jamaah. Jadi buat jamaah yang mau bertanya langsung aja kirimkan ke media sosialnya Islam itu Indah yang ada di bawah ini nih. Ya, ada Twitter, Facebook dan juga ada yang lain-lainnya. Silahkan aja Pertanyaannya dikirimkan bebas ya, Mas pertanyaan Fadli ya? bebas. Tidak tergantung dengan tema kalau di hari pertanyaan itu. bebas ya, jadi apa bebas aja? banget ya. Siap. Jadi bisa ya insya Allah dijawab pada saat nanti live di hari Rabu. Nah sekarang nih saya mau nanya sama Ustadz AR. Gimana Pak? Nih jujur aja nih ya, Anda mau Jujur nanya nih. dong, nggak boleh Kan bohong. Anda kan mungkin jamaah yang di rumah sama nih yang di rumah. Pernah datang ke rumah temen ya atau ke rumah siapapun saudara. Itu pernah lihat tuh ada Al-Quran tuh cakep-cakep banget. Kita tanya tuh harganya berapa duit? Sekian juta. Kok buat pajangan doang gitu ya kan. Ini buat dibaca, ini memang bagus aja udah. Kadang-kadang kita bacanya yang jelek juga, yang bagus dipajang aja. Terus buat apaan? Ya kadang-kadang gini katanya, bener gak sih ini di dalam kalau kita taruh Al-Quran atau kita pajang ini bisa bikin rumah itu terhindar dari gangguan setan katanya. Jadi Al-Quran cuma dipajang doang? Iya itu gimana Itu penjelasannya? ntar aja deh kita bahas kalau gitu habis ini. Enggak sekarang? Jangan ntar aja Ya udah habis yang ini. kalau gitu yang di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.